Selamat malam, perkenalkan nama saya Indrian Oktavia Hasendi dan rekan saya Yurna Apriliani Mustika Dewi. Kami dari grup 5 mata kuliah Bisnis Risk Analysis akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok 4. Pertanyaan pertama adalah bagaimana kondisi tata kelola perusahaan untuk asuransi Jiwasraya sebagai organisasi jasa keuangan. Kelola perusahaan PT Asuransi Jiwasraya memiliki kelemahan yang signifikan dalam manajemen risiko, transparansi, pengawasan, dan budaya tata kelola. Kegagalan dalam mengelola investasi beresiko tinggi terhadap mitigasi yang efektif, kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan, lemahnya pengawasan internal dan eksternal, serta budaya kepatuhan yang buruk terhadap regulasi menyebabkan kondisi keuangan memburuk. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola yang lemah dapat berdampak serius pada keberlanjutan perusahaan jasa keuangan. Yang kedua, di sini sebutkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya dalam mengalami gagal klaim nasabah. Gagal klaim nasabah diakibatkan oleh lemahnya manajemen risiko dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan. Manajemen tidak efektif dalam mencegah risiko sejak dini meskipun indikasi risiko sudah terdeteksi, serta direksi tidak memberikan laporan investasi yang transparan kepada pemegang saham. Akibatnya, tindakan pencegahan tidak dapat dilakukan tepat waktu. Ini akan memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kak Indri. Peran direksi PT Asuransi Jiwasraya dalam kasus yang dialami oleh perusahaan. Yang pertama yaitu investasi beresiko tinggi dengan menempatkan dana pada saham murah menyebabkan kerugian besar saat harga turun. Laporan keuangan tidak transparan dengan tidak memberikan informasi jelas kepada pemegang saham dan menyembunyikan masalah keuangan. Lalu investasi beresiko tinggi dengan menggunakan kenaikan harga saham sementara untuk menutupi kondisi keuangan yang buruk. Lalu laporan keuangan tidak transparan dengan tidak menindaklanjuti peringatan dari BPK dan OJK terkait risiko tinggi. Dan gagal mengelola risiko dengan fokus pada keuntungan besar tanpa mempertimbangkan keamanan keuangan jangka panjang. Baik, selanjutnya. Strategi yang seharusnya diterapkan oleh PT Asuransi Jiwasraya dalam menghadapi risiko asuransi. Yang pertama ada pengelolaan investasi dengan mengalokasikan dana dengan analisis keuangan yang cermat untuk menghindari investasi beresiko tinggi. Transparansi keuangan, direksi harus menyampaikan informasi jelas terkait investasi dan klaim nasabah agar kondisi keuangan tercermin dengan benar. Respons terhadap peringatan regulator dengan segera memitigasi risiko saat mendapatkan peringatan dari OJK dan BPK. Lalu ada manajemen risiko di setiap divisi dengan mengidentifikasi dan mengatasi risiko sejak dini agar operasional tetap stabil. Dan yang terakhir yaitu penerapan tata kelola yang baik dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari segi materi maupun presentasinya. Terima kasih.